korban ini pekerjaannya itu meminjamkan uang kepada masyarakat sekitar, jadi semacam rentenir gitu. Kesal ditagih utang di depan umum, motif penusukan Pak Sutri di Tebet, sang suami tewas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengungkapkan pekerjaan dari Hayati alias H, 43 tahun, korban penusukan oleh Edi Rinaldi di Tebet, Jakarta Selatan. Bintoro menyatakan H merupakan seorang warga yang kerap menawarkan jasa meminjamkan uang ke warga sekitar rumahnya di Jalan J, Gang Perintis, RT 10 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Salah satu warga yang dituntut meminjam uang kepada korban H ini merupakan pelaku, Edi Rinaldi. Biasa sih korban ini itu meminjamkan uang kepada masyarakat sekitar, jadi semacam rentenir gitu, kata Bintoro saat jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 29 Agustus 2023. Dalam perkara ini, Bintoro menyatakan kalau Edi meminjam uang sebesar 2 juta rupiah namun tak kunjung dibayarkan. Hal tersebut yang membuat Hayati kerap menagih kepada Edi. Akan tetapi, cara menagih dari Hayati itu dikatakan Bintoro membuat Edi merasa direndahkan. Alhasil, Edi yang merasa kesal karena kerap ditagih oleh Hayati langsung melakukan tindakan penusukan terhadap pasangan suami istri itu yang membuat suami Hayati yakni Mat Yusuf alias MY tewas di lokasi dengan 5 tusuk. Sementara Hayati mengalami 4 luka tusuk akibat aksi dari Edi yang membuatnya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain mengalami luka-luka, Hayati juga saat ini mengalami trauma berat. Polisi telah memberikan pendampingan psikologis terhadapnya. Sebelumnya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus Edi Rinaldi, pelaku penusukan terhadap pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin 28 Agustus 2023 malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Edi berhasil diringkus di wilayah Bogor, Jawa Barat setelah sempat buron. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bintoro membeberkan motif atau alasan pelaku melakukan penusukan terhadap Pak Sutri tersebut. Bintoro menyebut pelaku dalam hal ini, Edi mengaku merasa sakit hati dan direndahkan oleh korban karena kerap ditagih utangnya. Atas perkara ini, Edi terancam pasal 340 Jungto, pasal 338 Jungto, pasal 351 ayat 4 dengan ancaman hukuman penjara dengan hukuman maksimal seumur hidup bahkan hukuman mati. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!